Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Lupiani, NIM 16070228 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil skripsi yang sudah saya susun dengan judul Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak melalui Metode Mind Mapping dengan Media CD Interaktif Kelompok B di TK Al-Muhtar. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, Prof. Dr. Haja Eis Eti Rohaiti MPD, dan juga pembimbing kedua saya, Ibu Emma Aprianti MPD. Karena selama proses penyusunan skripsi ini mampu membimbing dan memotivasi saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun hal-hal yang saya akan bahas diantaranya latar belakang masalah. Pertama, mendefinisikan bahasa adalah sebagai sistem simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri simbol-simbol visual maupun verbal berbahasa. Brumley Dini 2011. Dua, metode mind mapping ini dipilih karena dianggap tepat untuk digunakan dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak, sehingga metode mind mapping ini akan sangat membantu anak dalam mengingat sebuah ide atau informasi, dapat meningkatkan kemampuan memori jangka panjang. 3. Compact disc interaktif yang dikembangkan ini ditunjukkan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana anak merasa tertarik untuk belajar, dapat memahami materi dengan baik tanpa merasa bosan. Proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mendeskripsikan implementasi dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode mind mapping dengan media CD interaktif kelompok B di TK Al-Muhtar. 2. Untuk mengetahui respon guru dan anak dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode mind mapping dengan media CD interaktif di kelompok B TK Al-Muhtar. 3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi anak dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode mind mapping dengan media CD interaktif di kelompok B TK Al-Muhtar. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Artinya, bahasa merupakan suatu sistem lambang yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat yang bersifat manusiawi. Badudu 2001. Bahasa terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bahasa verbal dan non-verbal. Menurut Mulyani 2014, bahasa verbal adalah komunikasi yang kita pelajari setelah kita menggunakan komunikasi nonverbal. Bahasa nonverbal bisa dilibatkan vokal maupun non-vokal, terbentuk bahasa tubuh, gerakan, penampilan, ekspresi wajah, dan gerakan kinestetik lainnya. 2. Pengertian metode mind mapping. Swadharma 2013 menyatakan mind mapping terdiri dari kata mind dan mapping. Mind adalah pemikiran, mapping adalah cara mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah, dan berdaya guna karena dilakukan dengan cara memetakan pikiran-pikiran kita. 3. Pengertian media CD interaktif. Daryanto 2010 menyebutkan bahwa CD dan APD adalah sebuah media penyimpanan file audio dan video yang dibuat untuk merapihkan sistem penyimpanan data akan lebih praktis dan mudah untuk dibawa. Untuk selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini pada dasarnya secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi. 2. Teknik pengolahan data. Untuk pengolahan data dilakukan secara terperinci
mulai dari pengumpulan teks, berita, hingga mengumpulkan hasil penelitian, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 3. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan alat yang dibuat oleh penulis. 4. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi TK Al-Mukhtar. Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah 8 anak pada kelompok B. 5. Prosedur pengolahan data. Untuk prosedur pengolahan data yang dilakukan yaitu reduksi data, display data, verifikasi data, atau kesimpulan. 6. Langkah-langkah penelitian yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, skenario dan implementasi. Skenario dan implementasi yang dilakukan pada kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan penyusunan RPPM dan juga penyusunan RPPH yang disesuaikan tema yang berlangsung. Pelaksanaan penerapan kegiatan pembelajaran ini melalui metode mind mapping melalui CD interaktif dilakukan 8 kali pertemuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut hasil dari akhir penelitian ini dapat dilihat bahwa pada grafik ini ada 4 orang anak, ada pada kategori BSH, dan juga 4 orang anak ada pada kategori BSB. Hal ini menunjukkan bahwa anak mampu mengikuti kegiatan dengan baik dan anak mampu mengembangkan bahasa dan kreativitas dengan baik. Selanjutnya, respon guru dan anak. Pada proses pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping menunjukkan bahwa anak terlihat lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan lebih mudah memahami isi materi yang disampaikan oleh pendidik. Hal ini terbukti saat peneliti memberikan beberapa lembar kerja kepada anak. Anak terlihat lebih santai dan semangat dalam melakukan kegiatan belajar. Anak-anak dapat meniru apa yang dilakukan oleh guru dan peneliti saat proses penerapan metode mind mapping dengan bantuan media. Pada saat melakukan kegiatan mind mapping, anak-anak terlihat sangat bersemangat dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Adalah saat mengevaluasi perkembangan anak. Anak masih merasa malu untuk melakukan kegiatan bersama karena anak belum terbiasa dengan lingkungan barunya, sehingga anak kurang beradaptasi dengan guru dan teman. Dampak ini dapat menghambat proses pembelajaran, terutama dalam penggunaan metode mind mapping. Selanjutnya, kesimpulan dari peneliti. Pertama, skenario dan implementasi. Dalam meningkatkan bahasa anak melalui metode mind mapping dengan guru menyusun RPPM dan RPPH yang berisi tema dan subtema yang akan digunakan guru sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kedua, respon guru dan peserta dalam pelaksanaan pembelajaran sangat aktif, serta guru sangat antusias yang mengakibatkan peserta juga sangat bersemangat mengikuti pembelajaran. Ketiga, kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah memerlukan persiapan yang matang dan lingkungan yang mendukung, kemudian memerlukan fasilitas yang memadai. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.